kalau ada hatersmu, kalau ada musuhmu, kalau ada orang tak suka denganmu, jangan kau pikirkan. Kenapa? Karena dia terlalu hina untuk masuk dalam akal. Kita bisa tentram, tenang ceramah ini kenapa? Karena jamaah berinfak ke Masjid Al-Kautsar, akhirnya kipas angin hidup walaupun yang atas mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini bagus, AC-nya sudah lengkap, AC. Lalu yang membuat panas ini bukan karena tidak cukup AC, tapi kita di dalam ini sudah, kalau bahasa kampungnya, over capacity. Ini kita sudah, oksigen kita ini udah ganti-gantian ini. Ini menurut standar WHO sudah nggak sehat lagi. Tapi insya Allah kita disehatkan Allah SWT. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada pembencimu, kalau ada hatersmu, kalau ada musuhmu, kalau ada orang tak suka denganmu, jangan kau pikirkan. Kenapa? Karena dia terlalu hina untuk masuk dalam akal. Pikirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkanlah bekalmu menghadap Allah di liang lahat. Pikirkanlah di level surga mana kau masuk. Jangan pernah kau pikirkan pembenci-pembencimu. Kenapa? Karena mereka terlalu hina, terlalu kotor untuk masuk dalam hati dan pikiran. Boleh untuk update status yang lain. Allah yang akan membalas mereka. Masalah cakap kata-katanya jangan balas. Kenapa? Karena lidahmu terlalu mulia, terlalu suci untuk menyebut namanya. Tetanggamu yang selalu resek, kau ganti rumah, dia pingsan. Kau beli mobil baru, naik jantung koroner, darah tingginya. Maka tak usah kau pikirkan dia. Musuh-musuhmu memikirkanmu petang, siang, pagi dan malam, tapi kau tak pernah memikirkan dia sekalipun. Berarti hidupmu lebih baik dari mereka. Betul? Kenapa mereka membencimu? Kenapa mereka tidak suka padamu? Karena kau lebih kaya, karena kau lebih sukses, karena kau lebih ganteng, karena kau lebih cantik, karena kau lebih makmur, karena kau lebih sehat. Apa buktinya kau makmur? Beratmu 85 kg. Ada orang yang mendengarkan omongan orang, capek kita kalau mendengarkan omongan orang. Kalau berat badan kita besar, apa kata dia, ngejek kita? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kalau kita kurus, dia nanya, kamu bahagia apa enggak? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau mereka kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu, menyulitkanmu dari jalan Allah. Jadi kita pede aja. Saya ditanya orang, Ustaz kok kurus? Memang sudah takdir Allah, tapi saya sehat. Jadi kalau ada kami yang gemuk diajak orang, gimana Pak Ustaz? Bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang diridhoi Allah. Maka fasalli, sholat. Ibu punya suami pejabat, amin. Orang kaya, amin. Tanahnya sejauh mata memandang, amin. Orangnya ganteng, amin. Tapi nggak sholat. Mau? Ustaz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya akan bahagia. Dia datang Minang, saya pakai mobil, orangnya ganteng, duitnya banyak, pejabat.
Rupanya Pak Ustadz dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasa tidur dengan babi hutan. Biar 2 jam. Masya Allah. Udah diputus. Kata Pak Ketua DPRD, saya kasih tisu biar 2 jam. Jamaahnya tahan, saya nggak kuat. Tidak ada kebahagiaan kecuali melihat suami pakai baju koko, pakai sarung, pergi ke masjid. Betul Bu? Suara tulus seorang ibu rumah tangga yang suaminya nggak pernah sholat. Tidak ada kebahagiaan seorang suami melainkan melihat istrinya pakai jilbab, pakai hijab, pakai mukena. Ketika ditanya, Dinda Bu hati belayan jiwa, jangan pergi lama-lama ya, setengah nafasku hilang. Kamu kemana? Mau sholat. Begitulah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan seorang ibu, tidak ada kebahagiaan seorang ayah, melainkan mendengar anak di samping kamar tengah malam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Tengok tuh Pak, anak kita pulang liburan dari pesantren, dia sholat tahajud, umurnya baru 13 tahun, sudah hafal juz 30. Papa dan sejak kita nikah nggak pernah sholat. Sholat cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun bawa kupon mau ambil daging kurban. Itu pun tidak ada di Kendari. Di tempat jauh, entah di mana saya sudah lupa. Begitu indahnya. Akhirnya si ibu dengan bapak berkata, kalau gitu mari kita intip anak kita yang sedang sholat tahajud. Mari kita lihat. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Ternyata Pak, buah tidak jauh jatuh dari pohon. Itu pasti anak kamu asli Pak, gak perlu kita DNA. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, sholat, sholat. Cari menantu, sholat. Cari suami, sholat. Cari istri, sholat. Cari pemimpin, sholat. Jangan pilih orang yang tak sholat. Sholatnya dari dulu sampai sekarang. Banyak juga sholat mendadak tiba-tiba sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah jadi sholat. Istri-istri yang belum sholat mudah-mudahan menjadi sholat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya nggak sholat. Loh, kok bisa nikah dengan ibu? Kok ibu pilih dia? Saya juga dulu nggak sholat. Berarti kalian sama? Iya, berarti sama, makanya jodoh. Tapi saya sudah dengar ceramah Pak Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz, saya mau suami saya sholat Pak Ustadz. Panggil wali. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali songo. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang memanggil suami. Setan, dulu kau datang meminang anak kami, adik kami, ponakan kami, cucu kami, kau pakai peci, kau pakai baju koko, seakan-akan kau orang yang sholat. Tapi ternyata sekarang sudah anak 3 kau tak sholat. Kalau kebetulan ada di antara 6 walimu itu yang polisi dan tentara, maka cabut pistol, letakkan di atas meja.
nggak perlu ditembakkan, hanya untuk nakut-nakuti dia saja. Akhirnya dia pun takut. Saya akan sholat, Pak. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa, Bu? Sholat Jumat. Ketika saya sedang makan di rumah makan, di dalam hotel, pas lagi sedang makan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, betul. Saya sangka mau minta makan saya. Saya boleh duduk, Pak Ustaz? Silakan, sit down, please. Akhirnya duduk. Lalu tak lama datang anak gadis. Ustaz Somad, ini anak gadis satu kantor dengan saya, PNS. Ada apa, Bu? Dia mau nyari imam. Oh, saya khotib. Bagus. Maka wahai engkau adik-adikku perempuan, kalian mesti mencari imam. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah ketemu imam saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada satu yang menggelisahkan hati saya, Pak Ustaz. Kenapa? Dia mau jadi imam kalau zuhur sama asar aja. Itu namanya imam silent. Dia spesialisnya modal paling awal jadi imam, jangan langsung sholat subuh. Sholatnya zuhur sama asar, itu modalnya minimalis. Cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun Allahu Akbar. Istrinya langsung ngasih tahu di belakang, Sami Allahu liman hamidah kali. Setelah lama-lama latihan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Selesai sholat kata istrinya, sangka ayat apa tadi? Bayar. Ternyata abang cuma hafal inna a'tainakal kautsar. Abang banyak hafal lain ayat-ayat panjang. Terus kenapa baca ayat itu? Karena kecintaanku pada tausiah Ustaz Somad di Majelis. Memang kau pandai bersilat lidah, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada suami ibu yang hanya imam zuhur, hari ini ada suami ibu yang mau jadi imam ayatnya cuma inna a'taina, bersyukurlah, karena di sana ada suami-suami yang tak pernah menempelkan keningnya ke lantai, ada suami yang mabuk sakau, ada suami pecandu narkoba, ada suami yang belum pulang sampai sekarang karena dilarikan pelakor. Saya sudah membela kalian, wahai imam jadi-jadian. Kalau suami sudah dikasih tahu nggak juga mau, maka hilangkan panas hati dengan banyak-banyak bersolawat, bersolat. Fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah. Kalau sholat itu kepada Allah, tapi kalau berkorban berbagi kepada sesama manusia yang sudah setor uang untuk Idul Adha, korban kambing, sapi, lembu, mudah-mudahan dibayar Allah dengan rezeki berlimpah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan korban itu akan datang pada hari kiamat.
biquruniha dengan tanduknya, wa as'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang pada hari kiamat menghadap Allah bersaksi, ya Allah, orang ini sudah berkurban. Mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah di kota Kufah, Irak. Berkurban hukumnya wajib. Langsung jantung jamaah berhenti sejenak. Tapi menurut mazhab Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Bagi yang sudah berkurban, Ustaz Somad sendiri berkurban, ya. Tahun lalu berkurban, iya. Tahun ini berkurban, iya. Kurban kan sunat. Kenapa Ustaz kurban tiap tahun? Aku menyampaikannya, Beb. Memang dia hukumnya sunat, tapi kan aku menyampaikan. Jangan sampai hanya nyuruh orang, berkurbanlah, berkurbanlah, berkurbanlah. Ustaz berkurban tahun ini. Ini penting buat kita semua. Berkorban ini yang paling afdal, paling bagus mana? Ada sapi 1 ekor, ada kambing 7 ekor. Yang bagus itu 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi? Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang bagus. Karena tujuan dari berkurban adalah memberi saudara, tetangga, sahabat, fakir, miskin, yatim, duafa supaya makan daging. Makanya jangan kasih tulang. Sudah 1 tahun dia tidak pernah lihat daging, tiba-tiba dipotongkan tulang. Dia semangat ngantri, antriannya sejauh mata memandang. Dari jauh nampak tulang seperti tusuk gigi kecil-kecil, sampai dekat tulang, dibawa pulang ke rumah, makan sop tulang, menetes air matanya. Maka berikan daging, sudah tulang, makan tulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling bagus kurban jangan ambil, bagi semuanya, yang paling bagus. Tapi ada ayat mengatakan makan, fakulu minha, makanlah sedikit. Nabi hanya memakan hatinya. Ambil hatinya, cuci bersih, haram makan darah. Setelah itu peraskan jeruk nipis, kasih garam, bakar-bakar cepat, makan. Makanan pertama pada hari itu setelah sholat subuh, sholat Idul Adha, pulang dari sholat, potong. Makanan pertama hati daging kurban, paling afdal. Dagingnya serahkan semua fakir miskin. Mantap. Saya mau ngamalkan yang disampaikan Ustaz Somad. Bagus. Datang pengurus Masjid Al-Kausar mau ngasih kartu. Pak, ini kartu untuk dengan membeli daging. Saya tidak mau kartu, bawa kartu. Jadi gimana Pak? Dagingnya aja antar ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lepaskan keegoan kita. Ada sebagian orang ketika berkurban, dia bawa kambing, dia bawa sapi ke masjid, dia minta, ini kurban saya, tolong antar ke rumah, kakinya, kepalanya, dagingnya, tulangnya, bagikan ke fakir miskin. Kalau ada orang model begini, saya kasih tahu sama panitia, jangan marah, sampaikan aja ke dia. Bawa kurbanmu pulang, potong sendiri, makan sendiri, darah tinggi sendiri, mati sendiri. Karena kurban ini bukan ibadah untuk kita, pahalanya untuk kita, tapi kemaslahatannya untuk orang banyak. Di kota-kota besar, di komplek-komplek orang kaya yang sudah tidak bisa makan daging, jangan lagi dipotong sapi, kambing, kerbau, hewan kurban. Bawakan ke desa, bawa ke desa Trisolir, antar ke kampung-kampung pedalaman.
Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan. Dalam hutan orang tidak makan kambing, tidak makan sapi, tidak dapat. Di kota ini ada orang sampai kuponnya 5 masuk di freezer. Itu pintu kulkas seminggu nggak bisa ditutup. Begitu dipaksa tutup, keluar kaki sapi. Apa ibadah kita ini? Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang membiarkan anak yatim pakai miskin tidak makan. Saya mau setelah tausiah ini kita segera datang ke panti asuhan, panti jompo. Allahu Akbar. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad datang ke Kendari kemarin, saya sebagai ketua panti asuhan senang sekali Pak Ustaz. Kenapa? Jemaah ramai-ramai datang, banyak data berapa orang anak yatim, berapa fakir miskin, berapa jompo, berapa yang belum bayar uang sekolah, semua nanya. Terus ada yang ngasih? Enggak, katanya nanya aja. Latus'alunna yawma idzin 'anil fasalli li rabbika wanhar. Saya sekarang nggak punya uang Pak Ustadz beli kambing. Sedekah. Sedekah pun saya nggak punya uang Pak Ustadz. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak di masjid itu jangan tulis kotak sedekah, karena khawatir nanti waktu dia lewat orang semua senyum. Kalau infak itu harta, kalau wakaf itu yang nggak boleh habis, wakaf tanah, wakaf semen. Kalau infak dia bisa habis, infak uang dipakai untuk bayar listrik dan lain sebagainya.